Desa Melikan dan Desa Bohol merupakan desa yang terletak di ujung selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepatnya di Kecamatan Rongkop. Kondisi daerah yang kering dan jauh dari akses transportasi membuat masyarakat sulit mendapatkan air bersih dan akses kesehatan secara baik. Warsikem merupakan salah satu perempuan yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Tidak adanya bidan di desa membuatnya kesulitan setiap ia harus memeriksakan kehamilannya. Saat ini Warsikem tidak mempunyai kartu sehat atau asuransi kesehatan. Warsikem sangat mencemaskan tingginya biaya untuk melahirkan. Padahal pendapatan suaminya, Darno Swito, sebagai penjual bakso keliling tidak seberapa dibandingkan tingginya biaya rumah sakit. Uang yang ia keluarkan bisa mencapai Rp500.000. Berat toh. Kan biasanya paling 250 gitu. Kayak sekarang malah pada habis segitu yang sudah itu kadang-kadang ada orang yang menengok gitu. Kita kan dikumpulin kayak buat bayar itu. Kan sekali dibayar. Jadi bisa ditunggu 1 minggu, 2 minggu gitu. Sama nunggu ate kan sekali suruh nyariin ate sekalian gitu ke kelahiran. Perempuan lain di desa ini juga mengalami persoalan yang sama. Supiem, sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani. Di masa tuanya, ia masih mengerjakan pekerjaan yang cukup berat. Setiap hari ia harus bekerja di kebun dan ke sawah. Akibatnya ia menderita hipertensi di masa tuanya ini. Supiem dan beberapa perempuan tua lain di desa ini banyak terserang asma. Gitu ya. Telepon, banget tuh Bu. Cara memasak dengan tungku yang menjadi kebiasaan penduduk di desa ini membuat Supiem mengalami sesak nafas. Sudah 10 tahun ini, ia harus mengeluarkan uang Rp10.000 per bulannya untuk berobat. Atau kayak medal rah niku. Kayak sareng disamoni teng mbok kula niku nggih mantun kayak sareng kayak kumat malih niku kayak dados sesek spriki niki. Menawa ibu mulai masak otot-otot mboten. Boten nek sakniki nang nedhi obat nek mboten nedhi obat nggih watuk.
Banyak perempuan di Gunung Kidul yang mengalami nasib sama, seperti Supiem atau Warsikem yang tidak bisa mendapatkan kartu sehat atau askes, karena memang ada pembatasan jumlah dari pemerintah. Padahal pekerjaan mereka sebagai buruh tani tidak menjanjikan penghasilan yang cukup. Dari pagi hingga malam mereka terus bekerja. Pendapatan mereka hanya Rp60.000 per bulan. Itu pun jika hasil panen mereka baik. Tidak ada usaha lain yang bisa mereka lakukan di sini. Tidak heran jika banyak anak muda yang tidak mau tinggal di desa ini. Umumnya mereka akan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Banyak perempuan yang akhirnya pergi ke kota untuk menjadi pekerja rumah tangga. Beberapa perempuan yang sakit berat atau yang memeriksakan kehamilannya sering harus pergi ke dokter dan menyewa mobil dengan harga Rp40.000 atau hampir 1 bulan penghasilan mereka. Ibu-ibu di sini kalau berobat, kalau sakit itu, seandainya sakitnya berat, itu sampai nyater mobil. Tapi kalau hanya ringan ya dengan itu roda 2. Roda 2 itu nyaternya sampai ngerantah, itu hanya Rp10.000. Kalau roda 4 itu ya itu, kalau malam sampai Rp50.000. Atau kalau siang ya 30 atau 25.000. Terpaksa nyari-nyari pinjaman, ya gotong royong. Jadi yang mana yang ada itu ya sadar orang desa, dipinjami, tahu kalau itu sakit ya sampai dicarikan, diusahakan gitu loh. Hasil panen yang kurang menjanjikan juga sering membuat para perempuan di desa Melikan urung memeriksakan diri ke dokter. Ini dialami oleh Tursani. Ia menderita tumor kandungan karena tidak memeriksakan kandungannya setelah menggunakan spiral untuk KB. Banyak perempuan di desa Melikan juga mengalami hal yang sama. Kandungan kula niku rak ngendikane niku napa atos ngaten kula periksa teng bidan ngaten terus niku apa di tangleti lah napa jenengan anu hamil to Bu. Lha niku rumah kula mboten niku golek pripun. Napa disuntik sik larang napa sik murah nggih. Kersane sehat disuntik sik larang mawon. Sebulane niku nyehatke penyakit. Terus sareng kula dateng dokter niku nggih niku. Ngendikane niku penyakit tumor kandungan. Pemerintah dan data di beberapa puskesmas di Rongkop menunjukkan mereka sudah sering melakukan ceramah atau informasi tentang kesehatan di desa-desa. Namun, mereka menyatakan karena pendidikan yang rendah, banyak perempuan yang tidak menganggap memeriksakan kesehatan sebagai bagian yang penting. Sebaliknya, para perempuan di Bohol dan Melikan tetap menginginkan. Mereka tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi mereka juga menginginkan mendapatkan akses kesehatan yang mudah yang bisa dijangkau masyarakat kecil seperti mereka.